Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Pak Bondan berharap kalian semua dalam keadaan baik saja. Bagaimana kegiatan kalian selama seminggu ini? Apa kabar Papa dan Mama? Semoga Papa dan Mama juga dalam keadaan baik ya. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Kalau kemarin kita sudah membahasnya kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Lalu bagaimana kegiatan ekonomi lainnya yang tidak memanfaatkan sumber daya alam? Nah, kali ini kita akan membahasnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan dari Pak Gunawan berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan melanjutkan materi dari minggu yang lalu, yaitu usaha dalam bidang ekonomi. Kebutuhan manusia bermacam-macam. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan usaha atau disebut bekerja. Jadi, apa itu kegiatan ekonomi? Apakah kalian masih ingat? Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Betul sekali. Secara umum, jenis-jenis usaha perekonomian dalam masyarakat dibagi menjadi 4. Bisakah kalian menyebutkannya? Yang pertama adalah agraris. Yang kedua adalah industri. Yang ketiga adalah perdagangan. Dan yang keempat adalah jasa. Kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama adalah agraris. Masih ingat? Minggu lalu, apa yang dimaksud dengan agraris? Usaha bidang agraris adalah kegiatan produksi yang menggunakan lahan tanah sebagai faktor produksi utama. Misalnya, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kita masuk ke pertanian. Orang yang bekerja di bidang pertanian disebut sebagai petani. Betul sekali. Petani dibagi menjadi 2 macam. Apakah kalian tahu? Ya. Yang pertama adalah petani pemilik, yaitu petani yang menggarap tanahnya sendiri. Lalu yang kedua apa? Yang kedua adalah petani penggarap. Menggarap tanah yang bukan miliknya sendiri. Kita lanjut ke perkebunan. Apa itu perkebunan? Apakah kalian tahu artinya? Ya, perkebunan adalah usaha penanaman lahan-lahan dengan tanaman-tanaman keras. Ada 2 jenis perkebunan, yaitu tanaman musiman, yaitu tebu, rosel, dan tembakau, dan tanaman tahunan, kopi dan teh.
Selanjutnya adalah peternakan. Apa itu peternakan? Ya, peternakan adalah usaha pemeliharaan hewan ternak yang dapat diambil kembali manfaatnya. Ada 3 jenis loh peternakan. Apakah kalian bisa menyebutkannya? Ya, yang pertama adalah peternakan hewan besar. Contohnya adalah peternakan sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua adalah peternakan hewan kecil. Contohnya kambing, domba, kelinci, babi. Dan yang ketiga adalah peternakan unggas, yaitu contohnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Lanjut ke perikanan. Ayo, apakah kalian tahu pengertian dari perikanan? Perikanan adalah usaha memelihara dan membudidayakan ikan. Betul sekali. Ada berapa jenis perikanan? Apakah kalian tahu? Ya, perikanan ada 2 jenis. Yang pertama, perikanan darat, meliputi ikan air tawar dan ikan air payau. Yang kedua adalah perikanan laut, meliputi ikan laut, rumput laut, udang, garam, dan mutiara. Kita masuk ke industri. Apa sih industri? Mungkin kata ini tidak asing bagi kalian. Ya, usaha bidang industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang baku atau barang jadi. Itu yang disebut dengan industri. Kalian tahu contohnya? Contohnya adalah pembuatan sepatu kulit. Bahan mentahnya kulit sapi. Bahan bakunya adalah kulit sapi yang telah disamak atau diawetkan. Dan barang jadinya adalah sepatu kulit. Seperti yang kalian lihat di gambar ini. Nah, ini adalah gambar kulit sapi. Ya. Bahan bakunya. Terus gambar yang kedua adalah kulit sapi yang sudah diawetkan. Lalu diproduksi, jadilah sepatu. Mungkin sepatu yang kalian pakai terbuat dari kulit sapi. Kita masuk ke industri kecil, atau biasa disebut dengan industri rumah tangga. Jadi industri itu ada 2. Industri kecil adalah industri yang dikelola secara kecil atau berbasis rumah tangga. Modalnya pun relatif kecil. Peralatan yang digunakan sederhana. Menggunakan keterampilan tangan. Di sini adalah contoh-contoh gambar industri kecil. Selanjutnya adalah industri sedang. Ciri-ciri industri sedang, modal relatif besar. Peralatan yang digunakan sudah mulai modern. Menggunakan tenaga ahli dan tenaga terampil. Berikut adalah contoh-contohnya. Lalu kita ke industri besar. Nah,
Apa yang kalian lihat di gambar ini? Ini adalah gambar industri besar, perakitan sepeda motor. Ya, apa sih ciri-ciri industri besar? Yang pertama, modalnya sangat besar. Yang kedua, peralatan atau teknologinya sangat modern atau berteknologi modern. Yang ketiga, menggunakan tenaga ahli atau berketerampilan modern. Lalu kita masuk ke dalam perdagangan. Apa pengertian dari usaha bidang perdagangan? Apakah kalian tahu? Usaha bidang perdagangan adalah kegiatan membeli barang, kemudian menjualnya kembali tanpa mengolah barang tersebut. Apakah ada di antara orang kalian yang bekerja sebagai pedagang? Ada dua jenis perdagangan, yaitu perdagangan grosir dan perdagangan eceran. Apa pengertian dari perdagangan grosir? Perdagangan grosir adalah kegiatan perdagangan yang menyediakan barang-barang kebutuhan untuk dibeli oleh pembeli yang akan menjualnya lagi kepada konsumen. Di sini adalah contoh gambarnya. Lalu yang kedua adalah perdagangan besar. Perdagangan eceran. Perdagangan eceran adalah kegiatan perdagangan yang menyediakan barang-barang kebutuhan untuk dibeli oleh konsumen yang akan langsung menggunakannya. Contohnya, gambar-gambar di bawah ini. Jadi, dibeli dan langsung digunakan. Jadi, ketika kita membeli sebuah barang dan kita langsung menggunakannya, maka kita sudah termasuk membeli secara ecer. Yang terakhir adalah jasa. Apa pengertian usaha bidang jasa? Usaha bidang jasa adalah kegiatan produksi yang tidak menghasilkan benda atau barang, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Jadi, usaha bidang jasa itu tidak menghasilkan barang, anak-anak. Jadi, hanya bisa dirasakan saja pelayanannya atau manfaatnya. Ada dua jenis usaha bidang jasa, yaitu jasa profesi dan jasa keterampilan. Nah, kalian masih bertanya-tanya, apa sih jasa profesi itu? Oke. Jasa profesi adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui suatu pendidikan. Aku ulangi, jasa profesi adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui suatu pendidikan. Misalnya, dokter, pengacara, konsultan, akuntan, periklanan, guru, dosen, dan sebagainya.
Kita lanjut ke jasa keterampilan. Adalah pelayanan jasa yang diberikan oleh seseorang melalui keterampilan yang dimilikinya. Misalnya, tukang cukur, tukang bangunan, montir, sopir angkutan umum, tukang ojek, dan sebagainya. Di sini adalah gambar-gambarnya yang bisa kalian lihat. Ya, ketika kalian naik kendaraan umum, ketika seorang kendaraan umum itu dikendarai oleh seorang supir, maka dia sudah memberikan jasa keterampilannya kepada kalian. Pengelolaan usaha sudah jelaskan. Ternyata kegiatan ekonomi tidak melulu atau tidak harus menggunakan sumber daya alam. Ada beberapa kegiatan ekonomi tidak menggunakan sumber daya alam. Pak Bondan berharap dengan materi ini kalian akan lebih jelas dan lebih mengerti. Ternyata kegiatan ekonomi itu banyak, bukan hanya yang memanfaatkan sumber daya alam. Baiklah, itu saja dari Pak Gunawan. Semoga ini lebih menambah wawasan kalian tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah, dan rajin mencuci tangan. Sampai jumpa.